dan sosial budaya. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia berkembang dan dianggap penting setelah adanya kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda. Sekolah-sekolah mulai dibangun bukan dengan sistem pendidikan berat dan hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Meskipun seakan memberikan kesempatan untuk rakyat pribumi menganyam pendidikan, tujuan dibangun sekolah oleh pemerintah Belanda adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda sengaja mendirikan sekolah agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil namun murah. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme Belanda di bidang pendidikan bisa dilihat di daftar berikut ini. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme Belanda di bidang pendidikan bisa dilihat di daftar berikut ini. Munculnya golongan-golongan terpelajar Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Munculnya golongan terpelajar Indonesia yang mampu membaca, menulis, dan paham tentang dunia luar. Kemudian mendorong perjuangan para pemuda terpelajar untuk melakukan perlawanan secara diplomasi. Adanya gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern untuk golongan pribumi dan bumi putra dan Eropa. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Hal yang memicu banyaknya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kaum penjajah. Dampak positif dan negatif muncul dan mempengaruhi tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Meskipun ada sisi baik, kolonialisme dan imperialisme lebih banyak membawa dampak buruk bagi rakyat pribumi. Keinginan untuk lepas dari belenggu bangsa Eropa inilah yang mendorong banyak tokoh melakukan peperangan terhadap penjajah. Perlawanan terjadi tidak hanya dengan kekuatan fisik saja, tetapi juga secara diplomasi. Perjuangan diplomasi ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi dengan tujuan yang sama, yaitu merdeka dari bangsa penjajah. Organisasi pendidikan. Organisasi pelajar pertama yang didirikan pada masa penjajahan adalah Budi Utomo. Organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Suraji menjadi pelopor bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi lain yang berdiri. Meskipun banyak organisasi yang terbentuk, tujuan dari organisasi tersebut tetap sama, yaitu berjuang untuk melepaskan Indonesia dari jajahan kolonialisme. Selanjutnya, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Dalam bidang sosial, bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas dengan para misionaris yang berasal dari bangsa Barat. Selain penyebaran agama baru, berikut ini dampak lain kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya, golongan pribumi. Yang kedua, terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur terakhir kaum pribumi. Yang ketiga, muncul kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang keempat, munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Faktor ini kemudian mendorong lahirnya elit terdidik atau priai cendekiawan di perkotaan. Selanjutnya nomor 5, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembangnya ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Selanjutnya, yang keenam, adanya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Barat. Yang ketujuh,
ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang budaya. Bahasa. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu bahasa Belandanya adalah handdoek, bahasa Indonesianya adalah handuk. Bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa Barat juga banyak digunakan pada masa penjajahan. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi saksi bisu dampak kolonialisme di bidang budaya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada kaum pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, di seluruh Hindia Belanda, tercatat sebanyak 169 Europees Leger School atau ELS. Dari ELS dapat melanjutkan ke Stovia atau School tot Opleiding van Indischen Artsen, ke Batavia atau Hoger Burger School atau HBS. Keberadaan sekolah guru sangat diperlukan untuk memperluas program pendidikan. Sekolah guru atau Quake School sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 atau sekolah Ongkoloro. Bagi para pemuda aktivis, banyak yang sekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Stovia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari Stovia lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Pada saat itu, di Hindia Belanda, muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis. Kebudayaan ini adalah perpaduan kebudayaan Belanda atau Barat dengan kebudayaan Jawa, baik dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya di Hindia Belanda. Lanjut, dampak kolonialisme dan imperialisme dalam sosial budaya adalah dengan munculnya agama Kristen pada abad XX. Di masyarakat pribumi,